Entah seperti apa reaksi Ibel jika kembali bertemu dengan keluarga Amar yang mendesaknya untuk mengizinkan Amar berkomunikasi dengan kedua anaknya. Yang pasti Ibel yang baru saja mengganti bio akun Instagramnya dengan menyematkan nama Sabri di belakang namanya sudah menegaskan tidak menerima tamu tak diundang. Jika tak janjian terlebih dahulu, Ibel tidak akan mempersilahkan keluarga Amar untuk bertemu kedua buah hatinya. Pernah Iris bilang kalau mau ke sana mau ketemu anak-anak suruh kasih tahu dulu gitu. Ya. Pokoknya kita berusaha supaya dia ketemu sama anaknya besok, kalau bisa minggu depan ya, tanggal 27 ya Mas, hari Kamis. Ya video call. Iya, mungkin takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun. Emang coba lihat teman-teman ya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itulah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Tak peduli seolah dicitrakan buruk oleh Amar dan keluarganya, Ibel fokus mengurus anak-anaknya, baik kedua anak kandung maupun anak-anak sambungnya yang sudah dewasa. Anak sambungnya yang sulung, Syifa Mutiara Sabri, tengah menjalani program koas dokter muda di daerah, sedangkan Hasya Sabri adiknya masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Ibel bersyukur bisa mendampingi anak-anak sambungnya merampungkan pendidikan mereka agar bisa menjalankan perusahaan alat-alat yang dibangun suaminya. Di sisi lain, sebagai ayah sambung, Haldi Sabri bisa menjadi figur ayah hingga kedua anaknya yang masih kecil tak merasa kehilangan ayah kandung. Co-parenting yang buruk antara Amar Zoni dan Iris Bella terjadi karena Amar di penjara, sehingga acap kali terjadi miskomunikasi. Namun, co-parenting yang buruk pun bisa terjadi pada pasangan yang bersih dari kasus hukum, seperti Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Gara-gara Wenda curcol soal debt kolektor beringas yang mencari Ruben Onsu ke rumahnya, Bensu pun curhat soal sikap Wenda yang mempersulitnya bertemu anak-anak. Namun gercep bila menyangkut nafkah anak. Seolah kesal karena Wenda memilih menitipkan anak-anak kepada Ciwendi adiknya ketimbang menitipkan mereka pada ayahnya, Bensu memposting video lama yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Thalia dan Tania, dua matahari kecilnya. Nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal. Sesimpel chat aku aja tanya jadwal. Parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus kesana, harus sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Apakah kemudian kita sebagai orang tua itu mengikuti aja kemauannya dia? Itu anak-anak juga udah ada kemauan gitu. Misalnya, kemauannya nggak mau belajar, nggak mau sekolah, diikutin. Ya enggak. Jadi kemauannya anak-anak nggak mau ketemu sama ayahnya, diikutin. Ya jangan dong. Dikasih tahu, dikasih pemahaman. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Berbeda dengan Bensu, Jordi Onsu, sang adik, mudah sekali bertemu dengan 3 keponakannya. Itu sebabnya Jordi merasa aneh ketika Bensu mengatakan dipersulit Wenda untuk menjalani quality time dengan kedua buah hatinya. Dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan, kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin rumahnya ada gitu. Jadi
tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih mestinya. Kalau ketemu ponakan, ya segampang tinggal chatting aja ke bundanya gitu, tanya ponakan di mana, kelas, oh ya udah, berarti nanti malam baru bisa ketemu. Terus kalau misalkan bun ponakan di mana, ada pulang gereja, main aja ke rumah, oke baru bisa gitu. Segampang gitu. Baiknya sebagai adik ipar, sebagai paman, ya duduk aja bareng-bareng tanpa ada orang ketiga, tanpa pengacara mungkin. Jadi dengan kepala dingin semua dipikirkan baik-baik demi kepentingan anak dan juga keluarga. Sebagai adik dan mantan adik ipar bagi Wenda, Jordi tak bisa menjadi penengah bagi keduanya. Lantaran hubungannya sendiri dengan Bensu belum membaik. Sejak Bensu memblokir nomor handphonenya 3 tahun lalu, praktis tali persaudaraan Jordi dan Bensu bak terputus. Jordi enggan mengurai penyebab konfliknya dengan sang kakak. Sebagai adik, tidakkah Jordi terpanggil untuk membentangkan tali silaturahmi lebih dulu? Apa kata Jordi terkait netizen yang menyebutnya tak bisa menghempaskan kebenciannya pada sang kakak? Hempaskan kebencian tuh rasa benci yang gimana? Alhamdulillah, pada istighfar dulu deh rame-rame, astagfirullahalazim gitu kan ya. Rasa bencinya tuh yang gimana? Jadi yang diungkapkan tuh adalah faktanya. Mohon maaf kalau misalkan mungkin ngomongnya jujur, karena nggak bisa tuh aku yang mesti pura-pura kayak gelendotan terus akrab, terus di depan kamera mesti baik ya. Ya udah aja gitu. Mungkin 3-4 tahun yang lalu kami semua yang mungkin diblokir sama Koruben bareng-bareng gitu. Permintaan maaf sudah ada, kemudian mencoba menjalin komunikasi sudah ada. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, kita masih kumpul-kumpul aja bareng-bareng semuanya. Ketemu belum ada, tapi sudah aku beberapa kali chat karena kan aksesnya diblokir ya. Terus semua orang yang ada di sekitar juga pada saat itu tidak boleh berkomunikasi sama aku. Sampai akhirnya dan lain-lain. Kalau kita ngomong membersihkan dan lain, kita nggak ada yang pernah tahu kita masih bersih, kotor itu saya nggak tahu. Pokoknya saya nazar sesuai dengan ucapannya saya sendiri, saya tepati. Perjalanannya keras, sangat berat. Ya diungkapkan Amar ya itulah. Jangan sampai saya sama anak-anak udah dianggap nggak ada. Pemirsa, eksepsi atau nota keberatan Amar Zoni ditolak JPU. Amar tetap didakwa sebagai pengedar narkoba. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Ahmad Akbar. Surat dakwaan nomor perkara PDN 270-1.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Upaya membebaskan Amar dari lapas Nusa Kambangan nyaris pupus karena tim kuasa hukum yang dibantu Raffi Ahmad dan Gerakan Anti Narkoba atau Granat juga tak berhasil meyakinkan penegak hukum bahwa Amar hanya pecandu narkoba yang harus direhab, bukan dipenjara. Segenap keluarga dan kekasih Amar, Dr. Kamelia, juga sempat down di ruang sidang karena melihat semua pintu kebebasan seolah terkunci untuk Amar. Tapi mungkinkah terjadi keajaiban pada sidang putusan sela yang akan digelar pekan depan? Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana apapun. Namanya kami antara JPU dengan ya kami menangkis, ya dia mempertahankan. Ya berarti ya itu udah
aturan beracaranya begitu. Nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin. Karena satu pembela, satu penuntut. Nah ini kan harus dipaham, positif, negatif. Kata hakim kan nanti di keputusan sela mau diputuskan. Ya, nasib Amar ditentukan minggu depan. Jika putusan sela majelis hakim menolak dakwaan JPU, maka sidang Amar yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dihentikan. Namun, jika majelis hakim menerima dakwaan JPU dan menolak eksepsi Amar, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian yang melibatkan saksi-saksi. Seolah punya firasat sidang bakal berlanjut, Amar berharap dirinya bisa menghadiri sidang secara offline. Kalau seandainya apakah kita dari mulai ini kan apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir kami bisa berada di sana gitu offline dan offline. Saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menyetujukan offline-nya. Mudah-mudahan sih, ya itu sih harapan dari kita. Meski permintaan menghadiri sidang secara offline belum bisa dikabulkan majelis hakim, Amar bersyukur karena kembali diberi waktu untuk Zoom video dengan kekasih dan keluarganya. Aktor berusia 32 tahun itu tak lagi mendesak Camelia agar segera mengurus syarat-syarat pernikahan mereka. Karena menjadi manten seolah menjadi mimpi yang ketinggian bagi Napi Nusa Kambangan. Bukan kita kan belum ada surat nikah, jadi maksudnya kita nggak bisa video call atau jadi kamu bisa mungkin lewat dari adiknya bisa ya Pak ya? Bisa kan ya? Bisa berbarengan ya? Satu lokasi, jadi kalau kita mau video call satu lokasi. Aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal. Yang pasti komitmennya juga udah nggak main-main lagi gitu loh. Ya terus ya papaku cuma pesan gitu, kalau emang Bang Amar benar ya kamu bela. Kalau emang dia ternyata bersalah ya sudah, mau gimana hukum Indonesia lah yang berlaku. Saat video Zoom, Amar justru meminta Camelia, ibu angkat dan uaknya, untuk menghadirkan anak-anaknya di ruang sidang agar ia bisa melepas rindu lewat video Zoom. Kerinduan Amar pada dua matahari kecilnya yang diasuh Iris Bella sang mantan istri sudah sampai ke ubun-ubun hingga ia tak memikirkan dampak negatif yang bakal terjadi. Sebagai ayah meski berstatus napi, Amar merasa punya hak untuk bertemu, setidaknya berkomunikasi dengan anak-anaknya. Namun Iris Bella juga punya hak untuk melindungi mental anak-anaknya. Ibel tak mau anak-anaknya tahu kasus narkoba yang berkali-kali menjerat ayahnya. Dan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh, ya kan. Jadi juga harus tahu, ya, memberitahu juga ke anak-anak gitu loh kalau bapaknya tidak seperti itu juga, ya kan. Dan juga harus diingat juga gitu loh, jangan sampai dilupain. Nah ini perannya juga sebagai kuliah dokter gitu kan, ini juga perannya untuk bisa mendekatkan juga ke sama Rumi. Kan belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia, itu dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada. Aku memang mungkin perjalanannya sakit, perjalanannya keras, sangat berat gitu. Tapi insya Allah itu obat. Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana. Jika kekasih dan ibu angkat Amar angkat tangan ketika Amar meminta mereka menemui Ibel, tidak demikian dengan Uwa Amar. Uwa Eli, kakak dari almarhum ayah Amar, serta Uwa Neni, kakak dari almarhumah Ibunda Amar, siang ini siap ke rumah Ibel. Sebagai saudara yang memiliki pertalian darah, Uwa Eli dan Uwa Neni tahu benar seperti apa hancurnya hati Amar kala merindukan darah dagingnya. Lalu benarkah duet Uwa Amar itu pernah menyambangi rumah Ibel? Namun ditolak mentah-mentah oleh istri Haldi Sabri itu. Terus sih saudara-saudara ya sedih lah. Nggak tega juga kan sama orang lain, kan orang lainnya bukannya kita ya, kan kita dari saudara kandungnya langsung. Kalau orang lain kan cuma ini aja kita nyari apa, kita nggak tahu lah, itu urusan dia lah.
dari kecil sama saya, dari SMP ini juga ngasuh dia. Di SMP di rumahku, aku yang ngurusin gitu. Maunya begitu Amar, pengen ketemu anaknya. Tapi dari Irisnya belum diizinkan terus. Ya, Enggak sih, nggak ada. emang sih nggak enggak ada orang janjian yang gitu, dia jadi datang enggak ada nggak orang. boleh.